soal ini merupakan soal tentang sifat koligatif larutan, di mana kita diminta untuk membandingkan larutan Andi dan larutan Budi, di mana larutan manakah yang menunjukkan larutan yang memiliki titik didih lebih tinggi. Sehingga di sini diminta untuk menjelaskan juga mengapa hal ini dapat terjadi. Yang diketahui pada soal di situ adalah massa glukosa 18 gram dengan MR adalah 180, massa pelarut dari glukosa adalah 500 gram, massa NaCl adalah 5,35 gram dengan MR dari NaCl. Di situ terdapat kekeliruan di mana pada soal tertulis 53,5, namun seharusnya MR dari NaCl adalah 58,5. Sedangkan massa pelarut dari NaCl adalah 500 gram, sedangkan Kb airnya adalah 0,52 derajat Celcius per molal. Dan yang ditanyakan adalah berapa titik didih dari masing-masing larutan, yaitu larutan yang dimiliki Andi dan larutan yang dimiliki Budi. Jadi, titik didih larutan yang dimiliki Andi yaitu larutan dari larutan glukosa, di mana glukosa di sini adalah larutan non-elektrolit, maka nilai derajat ionisasinya adalah sama dengan 0. Sehingga kita cari faktor Van Hoff-nya, di mana faktor Van Hoff didapatkan dari 1 ditambah N-1 dikalikan alfa. Karena di sini glukosa adalah larutan non-elektrolit atau tidak dapat menghasilkan ion di dalam larutannya, maka 1 ditambah jumlah ionnya adalah 0, dikurangi 1 dikalikan alfanya adalah 0, sehingga didapatkan nilai faktor Van Hoff yaitu 1. Sehingga perhitungannya di sini delta TB sama dengan Kb dikali molalitas dikali faktor Van Hoff, di mana Kb-nya adalah 0,52 derajat Celcius per molal. Molalitasnya kita cari dari massa per MR dikali 1000 per massa pelarut dikalikan faktor Van Hoff-nya 1. Selanjutnya kita tinggal masukkan dalam perhitungan tersebut, di mana 0,52 derajat Celcius per molal dikali massanya 18 gram per MR dari glukosa adalah 180, dikali 1000 per massa pelarutnya adalah 500 dikali faktor Van Hoff-nya 1, sehingga dihasilkan nilai delta TB yaitu 0,104. Selanjutnya kita cari titik didih larutannya, yaitu di mana titik didih larutan sama dengan titik didih pelarut ditambah kenaikan titik didihnya. Di mana titik didih pelarut di sini kita anggap sebagai 100 derajat Celcius dan delta TB-nya yaitu 0,104, sehingga didapatkan nilai titik didih larutan 100,104 derajat Celcius. Selanjutnya, larutan yang dimiliki oleh Budi adalah larutan NaCl, di mana NaCl terionisasi sempurna menghasilkan 1 ion Na+ dan 1 ion Cl-, sehingga dia termasuk elektrolit kuat dan derajat ionisasinya adalah 1. Sehingga faktor Van Hoff-nya yaitu 1 ditambah jumlah ionnya adalah 2 ion, dikurangi 1 dikalikan nilai alfanya 1, maka dihasilkan nilai faktor Van Hoff yaitu 2. Selanjutnya kita hitung delta TB-nya atau kenaikan titik didihnya, di mana Kb dikali molalitas dikali faktor Van Hoff, di mana Kb-nya adalah 0,52 derajat Celcius per molal, dikali massanya per MR dikali 1000 per massa pelarut dikali faktor Van Hoff, di mana Kb-nya adalah 0,52 derajat Celcius per molal, dikali massanya adalah 5,35 per MR dari NaCl adalah 58,5, dikali 1000 per 500 gram, dikali faktor Van Hoff-nya 2, maka dihasilkan nilai delta TB-nya adalah 0,190, sehingga titik didih larutannya adalah titik didih pelarut ditambah kenaikan titik didihnya, yaitu 100 derajat Celcius, ditambah 0,190 dihasilkan nilai 100,190 derajat Celcius. Jadi dapat kita simpulkan larutan yang menunjukkan titik didihnya lebih tinggi atau menunjukkan angka lebih tinggi adalah larutan NaCl yang dimiliki oleh Budi. Hal ini dipengaruhi oleh karena titik didih merupakan sifat koligatif larutan, di mana sifat koligatif larutan di sini adalah sifat larutan yang hanya memperhitungkan jumlah partikelnya, maka di sini jumlah partikel NaCl lebih banyak sehingga gaya antar molekulnya semakin kuat, sehingga untuk memutuskan ikatannya maka dibutuhkan energi yang lebih besar. Maka dari itu, titik didih dari larutan NaCl akan lebih tinggi daripada larutan glukosa. Oke, sampai jumpa di soal selanjutnya.